Assalamualaikum, halo. Hari ini mau buat tutorial mengenai .js, bahasanya mengenai overloading. Jadi sebenarnya di JavaScript itu nggak ada istilahnya overload function, sekalipun ada istilah kelas di JavaScript. Oke, langsung aja. Di sini gua coba bikin eh, contoh kelas lah. Misalnya test overload.js. Nah, di sini gue coba pakai kelas uh, semisal persegi panjang. Kemudian di sini gue coba kasih fungsi ya, fungsi misalnya ukuran. Fungsi ukuran di sini gue tambahin parameternya misalnya P sama L. Kemudian gue isiin print aja. Nah, kurang lebih seperti ini, simpel-simpel aja. Lebar, oke. Nah, kemudian kita buat lagi fungsi yang sama, tapi argumennya beda ya. Oke. Di sini gue masukin solok panjang P. Oke. Kemudian kita coba bikin objeknya, misalnya objeknya P new persegi panjang seperti ini. Kemudian kita coba panggil fungsi yang tadi kita buat. Semisal kita panggil fungsi ini yang ukuran, kita masukin misalnya 5 sama 2. Yang kepanggil harusnya yang bawah. Kenapa? Karena dia ditulis terakhir. Oke, kita coba aja. Semisal kita jalanin test overload. Nah, ini enggak, yang untuk angka 2-nya nggak ketulis ya. Jadi dia nggak manggil yang ini, dia panggil yang ini. Oke, kalau semisal kita balik, seperti ini baru kepanggil. Kalau kita lagi, nah ini kepanggil. Itu kenapa JavaScript sebenarnya nggak mendukung overload, beda sama Java ya. Sekalipun ada keyword class di sini, tapi semuanya bisa diakalin. Jadi kita pertama-tama mesti ngecek argumennya. Berapa sih argumen yang ada? Misal kita bikin ukuran, terus di sini kita cek pakai kondisional ya, argumennya berapa, misalnya 1. Terus kalau misalnya lebih dari 1, argumennya length 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita daftarin lagi fungsi yang tadi, misalnya ukuran 1 sama dengan, ini kita bikin fungsi misalnya yang untuk argumen 1 ya. Kita pindahin ke atas. Kemudian kita juga buat argumen yang lain, maksudnya fungsi yang lain tapi argumennya lebih dari 1. P, L. Nah, kemudian kita pindahin lagi. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita tinggal panggil aja fungsinya.
kemudian masukin argumennya. Kan karena argumennya 0, maksudnya argumennya cuma 1, kita masukin aja argumennya 1. Kemudian kalau argumennya 2, kita masukin 2 argumen. Seperti ini. Nah, ganti 2. Oke. Yang bawahnya kita hapus. Seperti itu. Kalau kita running, nah, dapat ya. Kalau misalnya kita ganti fungsinya dengan argumen 1, masih ada. Tuh, kepanggil ya. Dan begitu seterusnya sih kalau argumennya ada 3, 4. Menurut gue caranya seperti itu ya. Kalau seandainya ada penambahan argumen lagi ya, paling kita harus cek sih argumennya berapa. Kalau misalnya fungsinya itu sama tapi argumen beda, kita harus cek argumennya berapa. Nah, kurang lebih seperti itu sih cara overload di JavaScript. Biarpun nggak mendukung ya, paling nggak kita bisa akalin gimana caranya bikin overload di JavaScript. Overloading lebih tepatnya. Oke, paling dari gue segitu dulu tutorial singkat gue. Kalau ada yang kurang, salah, atau kelewat, tinggalin di komentar aja. Nanti biar bisa gue benerin. Agak berisik ya. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.